Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ngopi bareng Ge Salifah, ngobrol pikiran tentang berbagai hal, tentang berbagai wawasan yang berada di lingkungan Ancol. Dan sore ini kita ditemani oleh Mia Maria, juga Ibu Apriani, yang seorang pelukis yang luar biasa. Nanti kita akan lihat karya-karyanya. Tapi yang pertama saya akan bercerita dulu tentang teman saya yang sebelah saya ini. Rasa-rasanya kalau saya bacakan biodatanya semua, waktu 1 jam itu habis akhirnya hanya untuk biodata. Karena Mia Maria ini kurator kesenian, itu yang pasti. Kurator di Biennale di Singapura, kurator di Australia, lantas juga di Dinas Parekraf diminta menjadi ketua tim riset cetak biru seni rupa di Indonesia. Bayangkan itu, semudah ini, sekeren ini, dengan prestasi yang sedemikian luar biasa. Dan ada satu hal lagi, nanti kita akan bercerita tentang apa yang akan dilakukan oleh Mia di Ancol. Kenapa Mia perlu bercerita? Karena Ancol semuanya berubah, dari mulai Ancol Timur maupun resto-restonya, dan termasuk tempat bersejarah ini yang kita kenal sebagai Pasar Seni, yang sekarang ini sedang mengalami revitalisasi. Dan ide-ide Mia luar biasa di sini, dimulai dari museum, juga di karya-karya seni yang ada di sini. Pertanyaan pertamanya adalah, Mia, kok bisa-bisanya kamu nyangsang di Pasar Seni setelah pengalaman internasional yang sedemikian rupa? Di mana saya bisa nyangsang di Pasar Seni ini sebenarnya kayaknya nasib, Pak Gis. Karena dari saya umur 3 tahun, waktu itu saya diajak liburan oleh ibu saya nginep di Putri Duyung. Lantas jalan-jalan ke Pasar Seni, saya hilang di Pasar Seni. Umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Jadi pada untung nggak diculik. Untung nggak ada diculik ya kan. Sempat hilang, dan ternyata ya pada saat kesini waktu itu memang Ancol sedang mencari untuk merevitalisasi Pasar Seni, mencari orang yang bisa memanagenya gitu kan. Lantas prosesnya waktu itu pagi juga terlibat di dalamnya. Saya ngelihatnya itu benar-benar seperti dukungan dari semesta, semua mengarahkan saya ke sini sih, Pak. Dari ketemu dengan orang yang tepat dan sebagainya, sampai akhirnya saya berada di sini. Nah, kenapa Pasar Seni tuh buat saya penting banget? Karena saya ngelihatnya bukan hanya dari memori saya masa kecil aja ya. Pasar Seni itu dulu adalah tempat pertama saya melihat karya seni dulunya. waktu kecil. Jadi Tapi kan kamu sudah melanglang buana, sudah menjadi bagian masyarakat internasional. Sementara Pasar Seni itu boleh dikatakan tanda kutip sudah dilupakan orang. nah, justru karena Pasar Seni seharusnya tidak dilupakan orang, karena ini tempat penting sekali. Itu satu. Kedua, bahwa gimana pun juga yang terpenting buat saya adalah Indonesia dan Jakarta secara spesifik gitu. Jadi untuk bisa mengerahkan energi saya di sini, membangun kembali tempat ini dan sebagainya, itu adalah suatu kehormatan buat saya, Pak. Pertama, semangatnya. Benar-benar. Semangat berkesenian, semangat untuk progresif gitu, untuk lebih maju, untuk mengikuti apa yang terjadi, perkembangan seni rupa yang terjadi di luar sana gitu. Yang sekarang kita selama setahun terakhir ini kita merenovasi galerinya dulu, itu pasti, karena kita membutuhkan ruang pamer yang berkualitas, yang representatif, yang bisa memenuhi segala segala syarat supaya karya seni apabila digantung di situ, digantung istilahnya dengan cara yang layak, dan juga supaya publik bisa datang menikmati dengan nyaman dan aman. Itu penting sekali. Dan kebetulan nih dengan masa pandemi ini gitu, ternyata ada banyak kebutuhan ruang yang berubah. Jadi misalnya suatu gedung itu harus sehat, hal-hal seperti itu. Dan kebetulan galeri kita dan Pasar Seni sendiri itu bisa memenuhi itu gitu. Dalam kondisi sekarang. Dalam kondisi sekarang. Jadi, pandemi ini bawa berkah pada Pasar Seni kira-kira gitu, dan semoga Pasar Seni menjadi berkah buat masyarakat karena kita bisa menyediakan ruangan yang sehat, artistik,
sehat baik secara fisik maupun secara mental juga gitu berada di sini gitu. Ya, saya membaca satu berita yang kamu lakukan di sini itu pameran tentang Betawi kalau nggak salah. Itu terus menjadi berita di Australia atau di media mana gitu, saya agak lupa. Itu tentang Betawi apa sih yang kamu lakukan sebelumnya? Oh, tentang Betawi ya, yang baru-baru ini itu sebenarnya aktivasi karena itu kita lakukan pada saat PSBB sudah mulai. Itu adalah, jadi pada dasarnya gini, sebenarnya pasar seni itu dari dulu sudah memiliki fokus untuk terus menjadi platform di mana kesenian Betawi itu terus kita kita hadirkan dan kita nurture. Bukan sekedar ditampilkan ini. Nah, saya ngelihatnya gini, pada saat masuk ke sini saya ngerasa cocok banget nih karena buat saya tradisi itu penting sekali untuk tetap dijaga. Seni tradisi penting sekali untuk tetap dijaga. Dan seni tradisi itu gimana pun juga buat Indonesia adalah bagian dari kehidupan kontemporer. Orang mungkin agak yang Mia kan kurator kontemporer ya gitu kan, ya kan. Tapi buat saya ngelihat buat Indonesia dan Asia Tenggara unsur tradisi itu adalah bagian dari kehidupan kontemporer. Itu tetap kita jalankan dan harus terus kita laksanakan gitu kan, harus kita jalankan. Sampai berita di internasional itu apa keistimewaan yang mereka lihat itu? Sampai internasional ya, aku nggak ngeh tuh kalau sampai internasional. Ya, kan syukurlah. Iya, jadi kita mengadakan kampanye judulnya Seru di Rumah. Itu bekerja sama dengan budaya saya, Direktorat Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kita mengaktifasi berbagai kesenian Betawi, baik seni rupa maupun seni pertunjukan, untuk ditampilkan di masyarakat di masa PSBB kemarin. Salah satunya adalah karena video kita akhirnya ditayangkan di Indonesian Canadian Congress ya, gara-gara itu benar. Jadi kita berfokus untuk supaya kita menciptakan beberapa seri edukasi tentang seni Betawi yang bisa diserap, yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan santai. Jadi nggak serius gitu. Lantas kita bikin video, salah satunya kita bikin video animasi. Tadinya kita pengen ngajarin 8 ikon Betawi itu apaan aja gitu kan. Tapi kita pikir kok kayaknya kalau kita ngajarin gini kok kayaknya nggak seru ya. Ayo kita bikin animasi. Lalu kita bekerja sama seorang animator namanya Wening. Itu bagus banget, seorang animator perempuan dia. Benar-benar. Ini menarik pemirsa. Jadi selama ini kita melihat karya seni atau kita melihat pameran Betawi berupa fisik. Tapi kali ini bukan berupa itu dalam konteks sekarang di masa PSBB, tapi berupa animasi. Saya baru pertama kali mendengar kesenian Betawi dibuat secara animasi. Luar biasa menarik ini. Itu cara ide mengemasnya itu berawal dari kamu. Iya. Tapi barengan tentu aja dibantu dengan amat sangat oleh Saskia Warau, dia adalah, dan juga Pak Daniel Windratmoko. Pak Saskia Warau itu adalah bagian program kami di Pasar Seni Ancol. Dia kreatif sekali orangnya. Dan pada saat saya bilang kita bikin animasi aja yuk gini, lantas dia menjalankan itu, dia take over semua dengan sampai dia tuh jadi produsernya, sampai pengisi suaranya juga dia, sampai pengisi suara satunya lagi adalah anaknya dia gitu. Karena kita pingin waktu itu waktunya sangat sempit untuk kita cari talent dan apa susah banget, jadi kita jalanin gitu kan, jadilah gitu. Nah jadi tentang 8 ikon Betawi ini diajarkan dengan cara pada saat ada seorang ibu dan anaknya berjalan-jalan keliling Jakarta. Sambil berkeliling Jakarta itu mereka akan bisa melihat bahwa ada ikon-ikon Jakarta, baik yang dari masa lalu maupun tradisi maupun yang kontemporer. Jadi kayak misalnya muralnya siapa, itu juga ada street artist yang namanya Darbots atau Mariska Soekarno yang saat ini lagi jadi ikon Jakarta, itu ada di situ juga. Tapi at the same time mereka juga belajar tentang 8 ikon Betawi ini gitu. Ada bir peletok, batik Betawi dan sebagainya. Banyak sekali yang saya ingin tanyakan kepada Mia ini ya. Tetapi sebelum menyambung lagi pada Mia, kita bicara juga dengan yang keren satu ini, Mbak Apriani, seorang seniman yang hasil karyanya kalau Anda lihat di belakang saya ini apa nama lukisannya? Tarian Bengkulu. Tarian Bengkulu. Kalau ini
Bisa dilihat. Mari. Kalau ini apa Mbak Asra ini? Oh, itu karya tentang bapak saya. Tentang bapak kamu. Ah, Apa iya. yang kamu ceritakan nih? Jadi bapak saya tuh meninggal 1 tahun yang lalu, Pak. 2 tahun yang lalu. Jadi saya sampai sekarang masih merindukan ayah saya. Oh, jadi yang tidak terlupa. ini adalah cerminan ekspresi kerinduan Mbak Riani terhadap seorang Ah, ayah iya, dengan lukisan ini. Yang bapak saya, ayah saya sudah meninggal. Luar biasa. Jadi ceritanya ini kebetulan bapak saya dulu seorang pelaut juga. Oh, pelaut. Pernah. Lambang ininya ya. Iya. Juga di sini saya membicara kita kalau seorang ayah itu kan adalah nahkoda. Iya. Di sebuah keluarga. Jadi keluarga itu seperti perahu dan ayah itu adalah nahkodanya gitu. Nahkodanya. Ya. Terus Jadi kopinya? Dia memang suka minum kopi. Sama seperti saya. Jadi dia sudah menggantung kemudinya dan dia sudah beristirahat.